Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, teman-teman sahabat fillah, di dalam kehidupan atau di dunia ini, di dunia maupun di langit, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk merenungi ayat-ayat tersebut. Bahkan tanda-tanda kebesaran Allah yang dekat dengan kita adalah organ dalam tubuh kita sendiri. Jadi tidak sepantasnya kita sombong, menyombongkan diri di bumi Allah ini. Karena kita sendiri, dalam tubuh kita sendiri, itu adalah tanda kebesaran Allah yang telah menciptakan kita. Salah satu organ tubuh dalam diri kita yang sangat berperan penting itu adalah jantung. Jantung selain berfungsi, secara ilmiah berfungsi untuk memompa darah, tapi dalam Al-Quran, fungsi jantung itu lebih dari itu. Di dalam surah Al-Hajj ayat 46, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebelum saya memberitahu artinya, saya ingin memberitahu dulu mengenai tafsir atau asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Surah Al-Hajj ayat 46 ini turun dikarenakan orang-orang musyrik di Mekah yang saat itu selalu menentang atau mendustakan ayat-ayat Allah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Mereka mendustakannya. Bahkan sikap buruk mereka, orang-orang musyrik Mekah ini, selain mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka juga bertanya mengenai azab Allah. Seakan mereka itu meragukan dan tidak percaya. Bahkan mereka seperti menentang, seperti ingin bahwa azab Allah itu datang pada mereka. Dan mereka pun berpikir bahwa hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Itu hanya rumor belaka. Mereka tidak percaya itu. Nah, kalau sebab itu Allah menurunkan ayat ini kepada mereka, orang-orang musyrik di Mekah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum. Allah bertanya di dalam ayat ini, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami dan telinga mereka dapat mendengar. Dalam akhirnya Allah memberikan tanda tanya di situ. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat ini, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya
bukan mata mereka yang buta, tetapi hati mereka yang buta, yang di dalam dada. Jadi bukan mata mereka. Nah, ayat ini turun untuk orang-orang musyrik di Mekah, bahwa saat itu mereka itu sulit dalam memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Malahan mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, kembali ke topik utama, hati yang dapat memahami. Nah, hati di sini sebenarnya bukan hati ya, tapi jantung. Qalbu di sini adalah jantung. Jadi selain jantung itu dapat memompa peredaran darah kita secara ilmiahnya, namun Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi jantung itu lebih dari itu. Bahwa fungsi jantung ini juga dapat berpikir untuk memahami sesuatu, seperti halnya otak. Bahkan saya pernah baca, para ilmuwan itu meneliti jantung, bahwa di dalam jantung itu terdapat otak. Jadi sudah jelas, fungsi jantung juga dapat berpikir dan memahami sesuatu, seperti halnya otak dalam kepala kita. Dan di dalam akhir arti surat ini, bukan mata yang buta, tetapi hati mereka atau jantung. Jadi arti kolbu di sini adalah jantung. Nah, teman-teman, jadi sudah sepantasnya kita sebagai manusia merenungi tanda-tanda kebesaran Allah yang terdekat aja dulu. Yang terdekat yaitu organ-organ dalam tubuh kita yang berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat menyadarkan kita bahwa memang Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak dengan sia-sia. Bahkan seluruh organ tubuh dalam diri kita itu semuanya ada fungsinya, semuanya bermanfaat untuk kita. Jadi apa yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Itu sudah pantasnya kita merenungi dan kita bersyukur atas nikmat tersebut. Itu bukti bahwa Allah sayang kepada kita. Itu bukti bahwa apa yang Allah ciptakan itu semuanya sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Bahkan seekor nyamuk yang kecil, yang mungkin menurut kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi menurut Allah di dalam Al-Quran, nyamuk itu ada manfaatnya. Jadi memang tidak ada yang sia-sia. Jadi semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menyadarkan kita untuk kita bisa merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, baik dalam diri kita maupun tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan itu datang dari saya pribadi dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.